masih dalam suasana Kongres Umat Islam Indonesia yang diadakan pada tanggal 26 Februari sampai dengan hari ini sudah penutupan 29 Februari di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Buya sebagai Abah sebagai Ketua Umum DPP LDII yang berkesempatan hadir lengkap dengan pengurus-pengurus dari DPP hadir dalam kongres ini dari hari pertama sampai dengan hari terakhir. Kita berharap Kongres Umat Islam Indonesia ini betul-betul dapat memberikan manfaat bagi semua umat, khususnya umat Islam di Indonesia. Kita bersama-sama ingin memajukan umat sehingga umat kita ini betul-betul dapat tampil ke depan, khususnya di bidang ekonomi. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih. Semoga LDII terus berkiprah untuk memajukan umat Islam di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Utamanya bisa bersilaturahmi yang Allah beserta yang telah banyak beramal soleh menyelenggarakan suatu acara yang mulia ini Kongres Umat Islam Indonesia yang ke-7. Beliau dikatakan oleh orang-orang sebagai sohibul makan, dia akan makanan. Itu kita saksikan, kita rasakan bersama. Ya, kadang-kadang saya berpikir apa kira-kira yang menyiapkan acara gitu kan. Tapi itu dalam batin saja, tidak usah ditulis. Kemudian yang kedua, selama kami dari Ormas Islam DPP LDII dapat 2 orang, yaitu saya selaku ketua umum, kemudian ini sebagai salah seorang pastor saya sebagai salah satu ketua korbit bidang pendidikan agama dan dan kalau di MUI beliau sebagai pakar MUI Jawa Timur, saya di MUI sebagai anggota Dewan Pertimbangan MUI Pusat. Jadi yang setiap bulan hadir di sidang pleno. Kemarin sudah pleno yang penting. Kita menghadirkan beberapa tokoh-tokoh dari kepolisian, kemudian dari birokrat, termasuk juga Menteri Dalam Negeri, dan kemudian juga Menteri Agama dan lain-lain, termasuk Ketua DPR RI Puan, ya kan. Nah itu di dalam kegiatan sidang pleno kami kembali lagi kepada Kongres Umat Islam. Saya mempelajari dari suatu komisi politik sampai komisi rekomendasi, itu sangat bagus, dan prosesnya itu ada MPD yang sudah ada. Jadi kadang-kadang soal-soal permasalahan itu masalah nasional saja, tapi itu kan diserahkan itu bukan konten. Kalau kontennya itu saya sudah bagus gitu kan, dan tinggal implementasinya. Bahkan saya mendengarkan nanti ada tindak lanjut, ada badan pekerja kalau nggak salah untuk melaksanakan bagaimana dari komisi-komisi ini atau sudah dikemas di dalam rekomendasi supaya implementasinya lebih jelas. Ini sangat bagus sekali, ya kan. Hanya beberapa hal yang saya sering berbicara secara pribadi dengan kawan-kawan peserta Kongres Umat Islam. Jadi kalau kita ingin punya kekuatan umat Islam, tidak lagi mempersoalkan masalah-masalah yang sifatnya dunia. Jadi organisasi itu bukan tujuan, ormas itu bukan tujuan, tapi tujuan kita bagaimana umat Islam dan bangsa ini menjadi ukhuwah Islamiyah terbentuk dengan baik dan benar, ukhuwah wataniyah juga demikian, dan akar syariah demikian. Itu sebetulnya rohnya yang harus kita pegang, dan saya kira
kemarin sudah melihat sepakat ke arah sana. Jadi sehingga ada berbicara yang agak sedikit nyeleneh gitu kepada suatu peristilahan itu ditegur langsung, kemudian diluruskan. Jadi ya saya melihat dari proses itu sangat bagus. Dan kemudian orang yang diingatkan juga tidak marah, mengeluarkan hujahnya sendiri, tetapi juga langsung istilahnya taslim menyerah, ya kan? Oh iya, kita dalam konteks ini kan Anda melebarkan lagi gitu kan istilahnya permasalahan yang sudah tahu. Nah kemudian juga Bapak Menteri Agama, karena ini sudah ke arah bahasanya ada konflik di India juga di situ, kita baca juga di media sosial, ya kan? Ada berapa orang yang meninggal, juga beberapa 200 yang luka. Ini hanya proses masalah terkait produk-produk hukum di negara tersebut yang diprotes. Tentu Menteri Agama saat itu sangat bagus, sudah melalui jalur-jalur yang diplomasi dan sudah menyampaikan kepada pemerintah India supaya itu jangan berlanjut karena konflik antara Islam dan Hindu sudah terbesar, dan itu tidak ada dalam catatan ajaran Islam. Bahkan kita di dalam firman Allah surah Al-An'am 141, jangan menyakiti Tuhan Tuhan mereka selain Allah. Alangkah sakitnya kalau Allah tidak disakiti mereka. Nah itu kan. Jadi prinsipnya umat Islam bisa hidup damai dengan orang yang non Muslim, karena ada aturannya. Itu yang penting. Nah, kemudian yang kedua masalah-masalah yang terkait dengan tahun kita sudah proses taaruf yang tafaruk saling memahami adanya perbedaan, tapi kemudian perbedaan itu menjadi kekuatan, maka berarti harus saling menjalin, tidak saling meniadakan. Nah ini apakah akhirnya tahan. Semalam saya berbicara dengan kawan-kawan serta dalam konsep ekonomi syariah itu bisa tahu, karena firman Allah dalam Al-Baqarah tidak menyeru kepada manusia, kepada orang iman. Ya Yohanes adalah pelibat bulat atau jadi kayak manusia. Kamu dalam mencari hikmah dan makan harus yang halal itu. Itu Pak. Jadi pakai ma'ruf banyak diinformasikan secara internasional bahwa syariah itu justru di negara yang muslim, non-muslim, nasabah-nasabahnya juga kembali banyak jadi beberapa kan itu sebagai pertimbangan itu sebetulnya yang berangkat jalan Selamat.